Happy Kids, apa kabar semuanya? Kakak percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Happy Kids, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Kami taruh semua proses ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah ibadah kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Menyembah
kepada Tuhan dan Yesus lindungi persembahan ini supaya kita bisa dijagai oleh Tuhan dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita sama-sama satu hati kita berdoa. Ya, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Kalau hari ini Tuhan kami boleh ada saat ini, kami percaya itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas perlindungan-Mu Tuhan atas kami. Bapa, saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu Happy Kids Tuhan, saat ini mereka sedang ada dari rumah masing-masing Tuhan Yesus. Kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau turut beserta dengan kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Engkau hadir bersama kami Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu hadir bersama kami Tuhan Yesus. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau turut serta Tuhan Yesus, sehingga apapun Tuhan Yesus yang disampaikan sebentar Bapak lewat firman-Mu, anak-anak ini Tuhan Yesus boleh mengerti Tuhan akan firman-Mu dan mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih banyak Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan Yesus dari awal hingga selesai ibadah kami hari ini. Terima kasih banyak Roh Kudus. Haleluya, amin. Anak-anak Happy Kids yang ada di rumah, nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, siapkan Alkitab kalian. Kita akan belajar hari ini itu dari Kejadian 6, 7 dan 8.
Coba semua sama-sama buka ya di rumah ya, dibantu sama papa mama. Oke, semua sudah. Coba lihat Kejadian 6. Itu tentang siapa? Tentang Nuh. Nah, sekarang kalau semua sudah, nanti bacanya nanti aja ya, bacanya karena Kejadian 6, 7, 8 panjang banget. Nah, pada zaman dulu itu manusia jumlahnya sangat banyak dan semakin meningkat. Dan semakin banyaknya manusia, semakin banyak pula kejahatan yang mereka lakukan. Nah, kalian bisa lihat, ini ada orang yang mengambil barang yang bukan punyanya. Jadi dia merampas barang milik orang lain. Kemudian mereka suka berkelahi. Jadi banyak sekali kejahatan yang dilakukan manusia pada zaman Nuh. Dan apa yang terjadi anak-anak? Di situ kalau kalian buka ayatnya yang ke-6, Kejadian 6 ayat 6, kalian bisa baca di situ. Di situ Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sangat menyesal melihat tingkah manusia. Dan di situ Tuhan bersedih hati. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Dan Tuhan ingin menyelenyapkan manusia saat itu. Dan ayatnya yang ke-8, kalian bisa buka ayat yang ke-8, di situ ada satu pribadi. Kita lihat ya. Ada satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau semua manusia saat itu berbuat jahat, ada satu manusia yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu siapa? Dia adalah Nuh. Dia adalah Nuh. Jadi Nuh ini, kenapa Nuh ini mendapatkan kasih karunia Tuhan? Karena Nuh ini adalah orang yang benar. Dia ingin mendapatkan kasih karunia Tuhan karena dia hidup benar di mata Tuhan. Dan dia hidupnya bergaul dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, dia hidupnya dekat sekali dengan Tuhan. Jadi kalau setiap hari itu dia berdoa, dia ngobrol sama Tuhan, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan Nuh. Jadi Nuh ini hidupnya dekat sekali dengan Tuhan. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat selanjutnya, Tuhan berfirman kepada Nuh kalau Tuhan akan melenyapkan manusia. Nah, apa yang Tuhan suruh kepada Nuh? Tuhan bilang sama Nuh, Tuhan mengatakan bahwa Nuh, sekarang kamu buat satu batra yang besar, gitu ya. Buat satu batra, dan akhirnya Nuh buat batranya. Nah, ini Nuh buat batranya. Apa yang terjadi anak-anak waktu Nuh buat batra? Nah, Nuh ini diketawain sama orang-orang. Orang-orang bilang, sudah kurang beres otaknya gitu ya, tidak waras. Nuh ini sudah gila gitu ya, ngapain buat batra gitu ya, buat batra besar sekali, mau ngapain? Emang lagi musim hujan gitu ya, emang mau ngapain pakai batra? Kamu mau pesiar sama kayak kapal Titanic? Jadi semua orang waktu itu menghina Nuh, mengatakan kalau Nuh ini sudah gila. Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membuat batra dan membawa masuk binatang ke dalam batra satu pasang. Jadi kalian bisa lihat di sini ada binatangnya, ada gajah, ada jerapah, dan ada burung unta juga, dan binatang-binatang lain. Itu Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membawa masing-masing satu pasang, yaitu jantan dan betina untuk masuk ikut ke dalam batra. Nah, saat semuanya sudah masuk ke dalam batra, Nuh dan keluarganya, saat anak-anaknya dan istrinya itu masuk ke dalam batra, dan binatang-binatang ini masuk ke dalam batra. Setelah 7 hari Tuhan mengirimkan air bah. Jadi Tuhan mengirimkan air bah. Jadi waktu pertama itu bukan hujan, Tuhan mengirimkan air bah. Nah, setelah air bah datang, baru hujannya itu 40 hari 40 malam. Nah, hujannya 40 hari 40 malam, adik-adik. 40 hari 40 malam hujan. Nah, seperti ini dia. Kalian bisa bayangkan coba, kalau hujan cuma berapa jam aja gimana? Di tempat-tempat lain biasanya banjir ya. Nah, ini air bah datang lebih dulu, kemudian hujannya 40 hari 40 malam. Bisa hitung ya, 40 hari 40 malam lama sekali ya. Dan air ini mulai naik, meliputi bumi gitu ya. Jadi batra ini airnya mulai terapung kayak gitu. Airnya batra ini mulai terapung. Nah, setelah air bah ini
meliputi bumi selama 40 hari 40 malam, airnya mulai reda. Dan mulai reda tidak langsung reda, tapi airnya mulai turun itu setelah 150 hari lagi loh anak-anak, bayangkan begitu lama. Jadi setelah 150 hari air bahnya reda, akhirnya Nuh dan sekeluarga selamat. Jadi orang semua yang ada di bumi akhirnya mati gitu ya. Kalian bisa bayangkan air bah begitu ya, kalau kalian pernah lihat tsunami, semuanya ludas lah, semuanya mati. Nah sama seperti ini, waktu itu semuanya mati dan yang selamat cuma Nuh satu keluarga. Dan akhirnya setelah mereka keluar, mereka selamat, mereka mengucapkan syukur, mereka berdoa bersyukur kepada Tuhan karena mereka akhirnya bisa selamat dari murka Tuhan. Jadi Tuhan melenyapkan semua manusia, tapi Nuh dan keluarganya, satu keluarganya selamat dari murka Tuhan. Oke, nah adik-adik, apa yang kalian bisa pelajari dari sini? Nah, di sini kita bisa lihat masalah yang terjadi saat ini. Mungkin kalian nonton berita tentang coronavirus itu yang menyerang seluruh penduduk di dunia saat ini. Nah, kalian bisa pelajari saat ini. Kalian aja di rumah mungkin tidak sekolah ya, sama kayak Kak Fedi ngajar di sekolah itu dirumahkan anak-anak. Jadi kita mengajar dari rumah, kita belajar dari rumah. Nah, saat ini mirip seperti yang Nuh alami. Jadi kalian bisa bayangkan Nuh tinggal 7 hari, terus 40 hari 40 malam, kemudian 150 hari sampai tunggu hujannya reda. Itu mereka cuma di dalam rumah, tidak ada hiburan. Kalau kalian sekarang mungkin bisa punya internet, bisa main Facebook, bisa main Instagram, bisa main TikTok di rumah gitu ya, sama papa mama, sama adik kakak. Tapi waktu itu Nuh, kalian bisa bayangkan betapa bosannya ya hidup mereka saat itu, dengan waktu yang begitu lama cuma di dalam batra. Tapi bagaimana mereka bisa bertahan? Kenapa mereka bisa bertahan? Karena mereka percaya janji Tuhan. Mereka percaya janji Tuhan kalau mereka pasti akan selamat. Karena Tuhan berkenan kepada Nuh. Nuh ini mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nuh ini hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Kita pun bisa seperti Nuh. Kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita di rumah bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, bukan berarti kita berbuat yang lain. Kita di rumah itu ada maksud Tuhan. Kita diajak untuk hidup dekat dengan Tuhan. Kita diajar untuk berdoa kepada Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Waktu kita di rumah, kita bisa sama-sama keluarga. Mungkin selama ini kita kurang waktu untuk beribadah, kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Kita sama-sama sekarang. Dengan saat ini kita sama-sama untuk berkumpul bersama keluarga, kita sama-sama beribadah. Saat ini contohnya hari Minggu kita tidak ke gereja, tapi kita beribadah dari rumah. Jadi Tuhan mau kita hidup dekat dengan Tuhan sama seperti Nuh. Jadi adik-adik, pesan Tuhan hari ini untuk kita semua lewat kisah Nuh ini, untuk kita belajar agar kita bisa seperti Nuh, hidup dekat dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Firman hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita berdoa semuanya sama-sama. Kita siap hati, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar dari Kejadian 6, 7, dan 8 Tuhan tentang kisah Nuh. Tuhan Yesus, Engkau ajarkan kami Tuhan agar kami bisa seperti ini Tuhan, agar kami bisa hidup bergaul dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, ajar kami untuk selama masa-masa ini Tuhan, saat kami di rumah, dalam masa stay home Bapak, kami belajar di rumah, berdoa di rumah, bekerja dari rumah Tuhan. Engkau ajarkan kami Tuhan, anak-anak Happy Kids Tuhan, bersama keluarga mereka di rumah masing-masing Tuhan, agar untuk lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Biarlah kita bisa menggunakan waktu ini Tuhan untuk menjadi lebih dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kehidupan anak-anak ini kan dalam Tuhan-Mu Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada di rumah Tuhan, kehidupan mereka di sekolah Bapak, anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Engkau angkat terus anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan, dimanapun anak-anak ini berada. Engkau angkat mereka Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang bersinar, anak-anak yang menjadi terang Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, menjadi contoh Tuhan di rumah, ya, di teman-teman mereka, di sekolah, dimanapun mereka berada Tuhan. Masa depan anak-anak ini juga dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapa, Engkau siapkan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih banyak Yesus Kristus untuk firman-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu yang indah setia